Di sebuah hutan yang luas, hiduplah seekor burung kecil namun sangat berani dan pintar bernama Lola. Ketika Lola beranjak dewasa, orang tuanya pindah bersama nenek dan kakeknya untuk membantu merawat mereka. Sementara itu, Lola memutuskan untuk tetap tinggal, kini menjadi pengurus rumah. Lola dan orang tuanya tidak bisa sering mengunjungi satu sama lain, karena mereka tidak bisa terbang. Sayap mereka terlalu kecil. Sebaliknya, mereka saling mengirim surat melalui surat yang dikirim oleh serangga pos. Serangga pos akan terbang dan menyerahkan surat panjang kepada Lola, yang pada gilirannya akan memberikan surat yang sama untuk dikirimkan kepada orang tuanya. Kehidupan burung itu bebas dari rasa khawatir dan bahagia. Bangun di pagi hari, dia mencuci dirinya sendiri dan membersihkan paruhnya sebelum melakukan aktivitas yang menyenangkan. Dia senang melakukan banyak hal berbeda, bekerja untuk meningkatkan keterampilan memanjat pohon atau bersembunyi dalam penyergapan, menyamar sebagai daun. Dia juga suka mencari jalur baru dan memeriksa jejak binatang. Tapi yang terpenting, Lola menikmati menonton bintang. Begitu hari gelap, dia akan memanjat tebing tinggi dan menatap langit. Suatu malam, hujan bintang menutupi langit. Sangat cantik sehingga Lola mau tidak mau berseru, "Lihat, bintang-bintang berjatuhan." Dia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang lain yang melihat hujan bintang, tetapi dia tidak melihat siapapun. "Apakah aku sendirian di sini?" pikirnya pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak kepergian orang tuanya, Lola merasa sedih. Namun, dia tetap mengangkat dagunya. Keesokan paginya, dia mengemasi ranselnya dan berangkat. Dia bertekad untuk tidak kembali sampai dia menemukan burung lain untuk dijadikan teman. Dia tidak bisa pergi tanpa memberitahu orang tuanya tentang kemana dan mengapa dia pergi. Jadi dia menulis surat kepada mereka dan menyerahkannya kepada serangga pos. Lola berjalan lama tapi tetap mengangkat kepalanya. Dia tahu pasti bahwa dia akan berhasil. Seolah-olah hadiah atas optimismenya, jalan itu segera membawanya ke kota Gagak Sungguhan, yang ditandai dengan sebuah tanda. Lola tidak dapat mempercayai keberuntungannya. Dia bertemu tidak hanya satu atau dua, tetapi juga lusinan burung. Dia tahu dia pasti akan menemukan teman di sana. Satu-satunya hal adalah burung-burung itu bertindak sangat arogan. Mereka bergegas berkeliling dengan cepat tanpa memperhatikan orang lain. Lola agak takut dan berpikir dia harus menjadi sedikit lebih seperti mereka untuk mencari teman. Tapi bagaimana dia bisa melakukan itu? Seekor burung gagak menunjukkan jalan ke toko tempat dia bisa membeli jaket formal yang sama dengan yang dikenakan semua penduduk kota. Di toko, Lola menukar ranselnya dengan jaket. Tidak lama kemudian Lola sendiri telah mengenakan jaket barunya, sama seperti semua penduduk kota lainnya. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk berteman, burung gagak akan bertanya-tanya. Kenapa dia begitu berwarna? Apakah dia tidak tahu bahwa bulu yang paling indah adalah yang berwarna hitam? Tak lama kemudian, menjadi jelas bahwa jaket itu tidak cocok untuk burung itu. Jahitannya putus, dan kancingnya lepas. Situasi memalukan ini membuat gagak tertawa. Lola kabur, berusaha menyembunyikan kesedihannya. Dia pergi saat kesempatan mengarahkannya. Tapi apa itu? Dia tiba-tiba melihat benda terang tergeletak di trotoar abu-abu. Apakah itu bunga? Tidak, tampaknya seseorang telah kehilangan pin untuk menghiasi bulunya. Tapi burung gagak tidak memakai benda seperti ini. Lola terkejut.
Bunga di pin ini berwarna merah dan cerah, apapun kecuali hitam. Burung itu memutuskan untuk menemukan pemiliknya. Sementara itu, burung gagak yang kehilangan pinnya merasa sangat sedih. Dia telah mengenakan banyak perhiasan mewah terbaiknya untuk berjalan-jalan, tetapi kemudian kehilangan barang kesayangannya, sebuah jepitan pin berbentuk bunga. Selain itu, gagak lain mengejeknya. Bulu hitamnya bagus apa adanya, kenapa dia merusaknya dengan aksesoris yang tidak perlu itu? Gagak itu sangat frustrasi. Mengapa persahabatan harus bergantung pada warna bulunya atau hal lain seperti selera musik dan makanan yang sama? Tiba-tiba, seseorang mendekat dengan pinnya yang hilang. Seseorang yang kecil, yang praktis tersembunyi di bawah bunga flamboyan yang dibawanya. Lola berbicara dengan gagak yang sedih. Mereka mengobrol dengan menyenangkan, dan Lola berbagi cerita tentang tebingnya dan hujan bintang. Gagak ingin mengunjungi tempat itu juga. Kemudian, Lola mengaku tidak bisa terbang. Dia bertanya apakah mereka bisa berteman dan apakah dia bisa terbang bersamanya. Menanggapi hal tersebut, Gagak segera meletakkan burung kecil itu di punggungnya. Mereka berdua pun melesat ke langit, menuju tempat yang diceritakan Lola. Daripada berusaha menyenangkan semua orang, hal terpenting di antara teman adalah kebersamaan dan saling menghormati meskipun ada perbedaan.